keberadaan Panwas itu selalu telat. Kalau di undang-undang itu pasti ada 1 bulan sebelum tahapan awal dimulai. Tapi biasanya Panwas ada itu setelah tengah-tengah. Jadi koyo ngoyak benang pedot gitu ya. Jadi kemarin sempat juga ada yang potong kompas dulu itu. Halah pun hasilnya podo, orang urusan hasilnya podo, prosedurnya itu harus dilewati. Ya. Jadi panwasannya juga kami peringatkan, kami berikan surat rekomendasi ke KPU memerintahkan ke BPK untuk mengulang. Jadi ketika memang ada pihak yang bermain, tentu ya harus ada sebuah ketegasan. Raiso dokumennya seperti ini, nggak boleh dimainkan. Karena yaitu dasar dari pemilu itu kita gembira, Mas. Pesta demokrasi gembira. Lah ini kok kita kemudian menimbulkan orang-orang sedih karena diakali. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Heri Pudiatmoko. Yang terhormat Ketua Bawaslu, Ibu Erwin Nurrahmani Prabawati. Yang terhormat Wakil Pimpinan Satria Jawa Tengah, Bapak Joni Kristianto, serta seluruh hadirin FGD yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Focus Group Discussion dengan tema peran Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga martabat dan kewibawaan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri. Langsung saja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memasuki acara inti pada siang hari ini ialah Focus Group Discussion dengan tema peran Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga martabat dan kewibawaan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, ada Mas Rahardian Setiawan. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah FGD kedua yang saya moderatori yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung setelah kemarin di Makukuan, Hal Makukuan, sekarang di Pondok Lesian Punduan Kandangan. Untuk yang kemarin kita membahas tentang pokok-pokok pikiran terkait dengan usulan dari kelompok masyarakat ke anggota DPR. Kalau sekarang temanya lebih asik untuk kita diskusikan, yaitu tentang peran Badan Pengawas Pemilu
dalam menjaga martabat dan kewibawaan pelaksanaan pemilu 2024. Untuk membahas atau kita diskusi terkait hal tersebut, di depan kita, di samping saya ini ada orang yang saya kira Sri Kandine Bawaslu Kabupaten Temanggung. Beliau itu sudah belasan tahun di Bawaslu. Sudah ngelotok dengan Bawaslu dari mulai anggota kecamatan kabupaten ya, Pawascam, langsung sekarang menjadi ketua Bawaslu. Jadi hiruk pikuk tentang pesta demokrasi di Kabupaten Temanggung, beliau sangat paham bagaimana pemilu yang biar menjadi pemilu yang bermartabat, pelaksanaannya pemilu atau pesta demokrasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang gimana ya Bu, sesuatu yang baik ya, produknya yang baik. Beliau sangat paham dan beliau juga orang yang menjadi saksi mata bagaimana hiruk pikuknya, suara senapan pernah didengar, beliau adalah Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Mbak Erwin. Tepuk tangan buat Mbak Erwin. Saya panggil Mbak Erwin aja biar lebih enak. Dan ada satu lagi narasumber kita, yaitu Wakil Pimpinan Satria Jawa Tengah, Mas Joni Kristianto. Jadi nanti dia akan bagaimana memberi masukan-masukan kepada kita diskusi bareng bagaimana pelaksanaan pemilu dulu agar hasilnya juga menjadi yang seperti diharapkan ya Bu ya. Jangan hasil baginya seket, gua hasilnya ya mau seket. Sebelumnya nanti ada paparan juga secara virtual dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Heri Pudiatmoko, yang sebetulnya beliau itu akan hadir langsung ke sini, tapi karena kesibukan beliau dengan berbagai acaranya, akhirnya beliau hadir secara virtual. Untuk kesempatan pertama kita saksikan paparan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Heri Pudiatmoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Merdeka. Yang terhormat Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Ibu peserta FGD yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan FGD dengan tema peran Bawaslu dalam menjaga marwah atau martabat dan kewibawaan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Di dalam tema FGD kali ini, saya menggarisbawahi bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat dalam pengawasan pemilu pada 2024 nanti perlu agar terus mendalami sekaligus menggaungkan asas luber dan jurdil di dalam prinsip dan pelaksanaan proses penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu pemilu. Luber berarti langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jurdil makna jujur dan adil. Kedua prinsip itulah yang menjadi fondasi bagi Bawaslu sebagai bagian dalam pengawasan pemilu agar tetap menjaga martabat dan kewibawaan pada penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Bapak Ibu peserta FGD yang saya banggakan, kita perlu ingat bahwa pemilu adalah bukti bahwa kita berdemokrasi. Dan di dalam demokrasi ada 4 pilar demokrasi yang harus selalu kita bangun bersama-sama. Pertama yaitu demokrasi politik yang bermoral. Kedua, penegakan hukum yang adil. Ketiga, manajemen pemerintahan yang baik.
keempat yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik dan semakin baik. Jadi di sini saya menekankan kepada penyelenggara pemilu, bagian pengawasan untuk bisa melayani dan memfasilitasi rakyat dalam berpesta demokrasi serta tetap satu haluan menjaga demokrasi politik yang luber, jujur, dan bermoral sebagai bukti kedaulatan rakyat dalam berpolitik. Perlu diingat, Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Satu hal lagi, Bawaslu di era yang serba maju seperti sekarang ini penting juga untuk merubah metode-metode yang selama ini terlihat monoton, diganti dengan inovasi-inovasi yang lebih menarik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Dari hal tersebut, saya berharap peran dari Badan Pengawas Pemilu bisa dan sangat mampu menjaga martabat dan kewibawaan pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Saya kira cukup sebagai pengantar dari FGD kali ini. Tentu masih banyak hal belum tersampaikan. Semoga narasumber beserta Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa melengkapi di forum FGD kali ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya Heri Budiatmoko, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Heri Budiatmoko yang sudah memberikan paparannya, walaupun singkat tapi jelas. Ada satu garis bawah di situ bahwa beliau menitipkan agar Bawaslu punya inovasi, ya kan? Punya suatu terobosan agar pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang terjaga, bermartabat, dan juga menghasilkan produk yang bisa memuaskan masyarakat. Jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung itu sebetulnya, kita mulai dasar dulu ya Bu ya. Sebetulnya tugas dari Bawaslu itu apa? Ya kita mungkin sebenarnya tidak banyak yang paham. Mereka cuma Bawaslu ini mungkin ngerti ini polisi ini pemilu lah gitu. Nah sebetulnya Bawaslu itu kalau nggak pemilu seperti sekarang ini yang mau 1 tahun lagi, apakah Bawaslu itu juga bekerja? Apakah Bawaslu punya tahapan-tahapan seperti halnya Komisi Pemilihan Umum ya yang sekarang sudah mulai memverifikasi faktual anggota parpol ya, baru selesai kemarin. Nah, Bawaslu itu sebenarnya apa, ruang lingkupnya kerjanya apa, dan apa kewenangannya Ibu? Monggo Ibu Erwin, Mbak Erwin. Yeah. Selamat siang Mbak dan Mas. Aku nangkene ya seneng tentang Mbak jadi nom. Mudah mendadak gitu ya. Pada dasarnya tadi ya tugas kewenangan Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Intinya itu mencegah. Pertama mencegah. Dalam pencegahan itu termasuk pengawasan gitu. Jadi ketika pengawasan nanti tahapan sudah beberapa tahapan sudah masuk, kita melakukan pencegahan. Kalau yang punya tahapan itu memang KPU. Kita ngikut gitu. Untuk memastikan kan dibuka des untuk konsultasi dengan partai politik. Itu kita setiap hari ada yang nunggoni gitu ya, ikut memastikan KPU sudah melakukan membuka des atau belum. Kemudian kalau ada partai politik dilayani dengan baik atau belum gitu ya. Kemudian setelah itu verifikasi, kita juga ikut kegiatan KPU untuk melakukan verifikasi. Jadi kemarin kita membersamai KPU gitu ya. Ketika melakukan verifikasi faktual gitu ya. Kita ikut kemanapun KPU berada
Jadi nempel terus gitu ya. Jadi ketika melakukan verifikasi dari rumah ke rumah, tim kita juga ada yang mengikuti memastikan KPU melakukan sesuai dengan regulasi atau tidak. Gitu ya. Kemudian jadwalnya sesuai atau tidak. Gitu. Nah kemarin setelah pemilu selesai ada jeda lumayan banyak ya sampai tahapan kemarin bulan Juni itu di launching gitu ya tahapan pemilu. Itu kami melakukan sosialisasi pencegahan. Jadi kami membuat podcast, kemudian beberapa kali webinar dalam rangka pencegahan. Kalau dulu sebelum Bawaslu kali ini, Panwas, dulu masih Panwas ya, keberadaan Panwas itu selalu telat. Kalau di undang-undang itu pasti ada 1 bulan sebelum tahapan awal dimulai. Tapi biasanya Panwas ada itu setelah tengah-tengah. Jadi kayak ngoyak benang pedot gitu ya. Jadi ketika itu kita melakukan pencegahan sekaligus pengawasan dan juga penindakan. Kalau kita menemukan atau ada laporan penindakan. Nah ini kemarin kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan pencegahan. Cuma sayangnya ketika belum masuk tahapan tuh masyarakat kadang-kadang juga masih pemilu sesuwi loh ngopo ribu teh gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah berupaya menyiapkan jadi beberapa terutama yang divisi sengketa. Kemarin sudah sengketa itu kalau dulu kan cuma sengketa pemilu. Sengketa itu bentuknya kaya apa gitu kan belum ya. Di Undang-Undang 7 2017 itu sudah lebih jelas gitu ya. Jadi ada sengketa proses. Jadi seperti kemarin itu kan ada partai yang tidak lolos awal gitu ya. Kemudian mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Kemudian ada yang diloloskan. Jadi kemarin yang harus nanti ada perubahan tambahan yang diverifikasi tambah gitu ya. Kemudian ada lagi kalau yang terakhir nanti sengketa hasil pemilu itu. Sengketa hasil pemilu ya kalau sudah rampungan itu ono sing ra setuju ora cocok. Nah itu mengajukan sengketa hasil pemilu di MK gitu. Sementara itu Mas ya. Oh ya, berarti mencegah adanya pelanggaran pemilu nggih. Ya, itu. Ada pencegahan, ada pengawasan dan juga ada penindakan. Penindakan itu kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ya, betul. Oke, sekarang saya akan sedikit beralih ke Mas Joni selaku saya akan memposisikan beliau sebagai pengamat. Mas, kalau saat ini Bawaslu sendiri sebetulnya dari segi pandang Mas sendiri itu sudah optimal belum toh kerjanya? Ini langsung ada ketuanya, makanya kita harus memberikan masukan kan fungsi dari FGD kan memberikan masukan ya kan, betul kan ya, kita bersama-sama memberikan masukannya. Jadi ketika kita berbicara tentang pemilu itu ada dokumen C1, lalu ada dokumen DA, lalu muncul dokumen DB. Tapi pada satu sisi di KPU pusat itu juga ada proses penghitungan juga. Ada proses penghitungan juga melalui online. Yang ini kalau kita melihat mungkin di website Info Pemilu misalnya. Permasalahan yang muncul adalah bahwa angkanya banyak yang selisih. Ini yang salah proses inputting di KPU RI-nya ataukah permasalahan muncul di pleno-pleno yang terjadi. Setahu kami bahwa yang memegang dokumen C1 itu selain penyelenggara pemilu, dalam ini adalah secara berurutan dari mulai KPPS, PPS, PPK dan sampai KPU RI, tetapi juga yang megang C1 itu juga mulai muncul dari pengawas TPS, lalu juga sampai ke Panwascam, sampai ke Bawaslu RI. Ini sama-sama megang dokumen yang sama. Di samping partai-partai politik melalui saksinya itu juga megang dokumen. Artinya sekarang itu banyak pihak megang dokumen, tapi angkanya kok tetap selisih. Ini sebenarnya permasalahannya di mana?
Ketika memang mungkin dalam tanda kutip ada beberapa permainan, misalnya permainan ini misal saja ya, permainan ada di penyelenggara, itu di pengawas itu juga megang dokumen. Seharusnya ketika terjadi perbedaan dalam proses penghitungan itu tentunya bisa lebih proaktif untuk melakukan pelurusan terhadap kesalahan yang muncul yang ada di sana. Ini karena kita butuh dalam pemilu itu kepastian. Baik itu kepastian terkait dengan jumlah suara yang diperoleh maupun distribusi di antara caleg-calegnya, karena kita sepakat bahwa pemilu kita adalah pemilu yang proporsional terbuka. Itu yang harus kita, sehingga ketika orang-orang nyalek pun ada kepastian bahwa saya tidak akan diakali hanya karena banim saya digeser-geser kan gitu. Itu saya melihat tidak 1-2 kasus itu muncul. Itu terjadi di banyak tempat sampai terjadi gugatan, lalu kompromi. Yes, podo-podo jabate setengah periodenan itu ada itu seperti itu. Padahal pada posisi ada kepastian di mana dokumen itu sama-sama semua pihak memegang. Nah, jadi tentunya kami harapkan untuk Bawaslu itu terutama di Kabupaten Temanggung lebih bisa proaktif juga dalam proses pengawasan ini. Jadi ketika memang ada pihak yang bermain, tentu ya harus ada sebuah ketegasan. Raiso dokumennya seperti ini, nggak boleh dimainkan. Karena yaitu dasar dari pemilu itu kita gembira, Mas. Pesta demokrasi gembira. Lah ini kok kita kemudian menimbulkan orang-orang sedih karena diakali. Termasuk ini yang selentingan. Belum bisa disampaikan secara sebagai informasi, belum, baru selentingan saja. Muncul selentingan jumlah TPS itu kemarin di Temanggung nambah 2. Dalam proses penghitungan, nambah 2 TPS. Jadi kalau di awal TPS tidak ada, tahu-tahu ketika penghitungan total muncul 2 TPS siluman. Dimenangkan mutlak partai apa lah, itu kan merepotkan itu. Jadi tentunya ini kami berharap selaku warga masyarakat meminta kepada Bawaslu betul-betul bisa menjalankan tugasnya, karena bagaimanapun sebagai negara dengan umat beragama tentu kita bisa ngomong ini pertanggungjawabannya sampai ke sana loh, tidak cuma di sini. Makaten. Matur suwun Mas Dian. Nggih, matur suwun Mas Joni. Jadi intinya bahwa Mas Joni ini masih menginginkan bahwa pengawasan Bawaslu lebih ketat gitu ya. agar tidak terjadi seperti yang tadi dieksempelkan atau dicontohkan seperti formulir C1 dan formulir yang segitu banyaknya itu ada selalu selisih-selisih antara yang dipegang pengawas, antara yang dipegang dengan saksi, dan antara yang dipegang penyelenggara, begitu kan Mas ya? Nah ini bagaimana Bu sebetulnya munculnya kasus-kasus ini seperti ini dalam pesta demokrasi? Saya kira kan pesta demokrasi di Indonesia itu salah satu pesta demokrasi yang terbesar di dunia. Bahkan Amerika pun partisipasi politiknya nggak sampai 80%, 50% cuman. Kita kemarin Temanggung bisa 86 ya, 86. Ngeri berarti. Nek wong 100 ki berarti 14 sing ra noblos. Makanya do rebutan pengen dadi yang terwakili itu loh. Itu makanya gimana Bu? Bagaimana Bawaslu Kabupaten Temanggung selaku selaku lembaga yang punya wewenang untuk mengawasi perjalanan pemilu itu agar baik dan benar, supaya lebih strike, lebih keras, lebih tegas dalam pelaksanaan pemilu. Kalau untuk pemilu kemarin itu C1 memang dari kita sudah tambah ya, ada pengawas TPS. Itu kita minta untuk foto kirimkan. Jadi C1. Kemudian itu nanti kita sandingkan dengan C1 yang fisik yang kita peroleh. Dari situ kemudian diserahkan ke kecamatan gitu ya, lewat pengawas desa kelurahan ke kecamatan nanti direkap di kecamatan. Kemarin sempat ada yang rekap kecamatan. Rekap kecamatan itu kan harusnya dibacakan per desa dulu. Dari desa A, TPS 1, 2, 3, 4. TPS desa B 1, 2, 3, 4. Tapi ada yang potong kemas.
desa ini dapatnya berapa, desa ini. Begitu kita tahu, kita langsung, pokoknya saya nggak mau tahu, ulang. Jadi ada satu kecamatan harus sesuai dengan prosedur. Kalau memang harus dibacakan desa A per TPS di kecamatan ya. Kalau dulu kan untuk rekapnya di desa kelurahan. Kalau itu di kelurahan tapi di kecamatan tapi harus dibacakan per desa. Jadi kemarin sempat juga ada yang potong kompas dul itu. Walaupun hasilnya podo, orang urusan hasilnya podo, prosedurnya itu harus dilewati gitu ya. Jadi panwascannya juga kami peringatkan, kami berikan surat rekomendasi ke KPU memerintahkan ke PPK untuk mengulang itu. Kemudian naik sampai ke kabupaten. Jadi dari awal kita memang sudah berusaha untuk sesuai dengan kalau misalnya ada melenceng ya kita atasi sejak awal. Kemudian untuk C1 itu, nah ini kadang-kadang yang bikin repot juga kalau dari partai, saksi partai itu kan ya memang abot ya, harus membayar berapa orang gitu ya. Kalau idealnya itu harus nunggu ya sejak awal, kemudian dia mungkin kalau dari TPS yang lain nyoblos dulu, balik ke situ, terus nanti nunggu sampai prosedur selesai gitu ya perhitungan, kadang gitu. Kadang-kadang kesalahan itu ya terletak pada, kalau kesalahan kan sudah diperbaiki di tingkat kecamatan. Nanti kecamatan kalau misalnya tetap ada yang salah, ketika rekap di kabupaten itu sudah diusahakan untuk diluruskan. Kalau ada yang salah, tetap nanti dihitung ulang, kemudian disepakati, disaksikan oleh semua bahwa ini memang ada kesalahan nulis, sudah dibetulkan di situ, sudah hasilnya sudah, gitu ya. Kemudian dari C1 itu yang dari TPS dikumpulkan ke kecamatan. Kemudian ketika kecamatan menyerahkan hasil rekap ke KPU itu diserahkan ke Bawaslu. Saya dari pertama sampai terakhir menunggu C1 masuk ke kantor dulu. Saya tidur sampai berapa hari. Lembang ngomong, saya harus memastikan C1 balik berada di kantor Bawaslu. Jadi berapa hari saya tidur di kantor. Kadang kita turun jam 3 di telepon. Bunda saya udah di depan pintu. Padahal kan saya merem, tapi ya itu, jadi harus memastikan. Di Temanggung seperti itu Mas. Gitu Mas. Jadi kalau sementara itu dulu Mas. Ya ini kalau bicara studi kasus tentang pesta demokrasi di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Temanggung itu memang tidak bisa banyak sekali masalah yang timbul ya, walaupun saat ini mungkin kualitas pemilu di Indonesia terus beranjak bagus dan saya optimis masyarakat pun akan semakin pintar, semakin bijak dalam memilih pilihannya yang sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya ya. Bu, saya sebagai warga masyarakat nih, saya warga masyarakat yang selalu ingin pesta demokrasi itu berjalan dengan penuh kegembiraan seperti kata Mas Jody tadi ya kan, gembira menghadapi nek wong pesta itu mesti seneng, pesta ngantenan, pesta supitan, pesta apa itu mesti selalu gembira. Tapi kan pesta demokrasi lain, terkadang ada urian air mata, ada darah yang berdarah-darah. Nah, sebagai seorang warga itu sebetulnya bagaimana Bu? Apakah kita bisa berperan dalam pengawasan? Ya, ataukah ya selama ini warga juga terkadang juga maaf ya memang trafiknya kayak money politik ya kan, isu sara ya memang juga digelindingkan oleh warga juga, netizen juga ya kan Bu. Nah sebagai warga itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengawasi pemilu agar pemilu itu bisa sesuai dengan apa yang diregulasikan nanti keselip-selip dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Bagaimana Bu sebagai seorang warga Bu? Jadi gini, sukses pemilu itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, partai politik gitu ya. Bukan juga hanya tanggung jawab penyelenggara dari KPU, Bawaslu sampai ke bawah. Kemudian juga pemilu itu tanggung jawab dari semua. Masyarakat pemilih juga ikut bertanggung jawab bagaimana pemilu ke depan itu lebih baik. Gitu ya. Jadi warga harus kalau milih ya memang milih sesuai dengan
kerenteking ati gitu ya. Kemudian memilih pemimpin yang dianggap bisa akan membawa kebaikan ke depan. Kemudian sebagai peserta pemilu, terutama kalau di sini langsung mengerucut ke caleg gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak ngerti regulasinya. Kan, lah saya nggak pernah tahu regulasi. Sekarang itu regulasi itu saking gampangnya. Download ada. Kalau buku ini di toko buku ya ono gitu. Buku yang lengkap gitu ya. Jadi kalau kita mau perang gitu ya, tentu harus tahu punya senjatanya. Kalau penyelenggara ya modalnya ini, peserta juga ini, gitu ya. Kita harus paham. Kemudian masyarakat dari kemarin-kemarin itu kan ternyata dengan cara manipulatif hasilnya itu juga nggak seperti yang kita harapkan. Pemilu itu saja itu kanggo sopo, untuk kepentingan perseorangan, untuk partai tok, atau untuk masyarakat keseluruhan. Jadi kita ketika masyarakat memilih bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Misalnya tadi ya, kalau ada manipulatif bisa, silakan dilaporkan. Halah lapor atau ditindaklanjuti gitu ya. Laporkan ada. Kita tetap harus berpatokan pada regulasi. Kalau saya selalu ingat pesannya dari almarhum Pak Hasim dulu ya, lakukan dengan benar dan benar. Benar itu sesuai regulasi, benar itu ya benar gitu ya. Kurang menggok gitu, kurang menggok gitu ya. Jadi monggo nanti masyarakat bisa ikut mengawasi ketika terjadi pelanggaran. Bukan hanya kalau yang paling urusannya Bawaslu mesti urusannya manipulatif gitu ya. Silakan lapor gitu ya. Lapor, nanti kita akan laporan semua Bawaslu tidak boleh menolak laporan. Tapi masyarakat juga lapornya juga ada aturannya gitu ya, harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang dilaporkan sopo, sing lapor sopo, saksinya sopo, barang bukti ada atau tidak gitu ya. Tuh. Seperti itu. Jadi masyarakat bisa. Kalau setidaknya kalau sekarang mengawasi itu terkait dengan data pemilih, mengawasi lingkungan kita. Saudara kita, diri kita sudah masuk belum dalam DPT? Anak kita, saudara kita, mbah kita, tetangga sudah masuk nggak dalam DPT? Jadi kemarin saya kalau ketemu dengan teman-teman dari partai politik, monggo silakan yang di bawah itu digerakkan untuk mengawasi, setidaknya mengawasi dirinya sudah masuk belum dalam DPT. Satu suara sangat berharga gitu kan Mas. Jadi mengawasi. Nek ilang siji nanti ora iso milih kan iman-iman gitu ya. Kemudian kalau syaratnya kan kalau memilih itu harus terdaftar di DPT, kemudian dengan EKTP. Kalau yang belum, monggo silakan diurus gitu kan. Kemudian, nah itu data kependudukan itu juga sangat penting. Misalnya nikah di bawah 17 tahun, kan kadang-kadang dispensasi nikah ada. Kayak kemarin waktu pandemi kan juga oke banget gitu ya. Nah itu kadang-kadang orang tidak kurang aware gitu ya untuk mengurus data perubahan data kependudukannya. Padahal ketika dia sudah menikah di bawah usia 17 tahun, dia sudah punya hak pilih. Kalau tidak diurus ya dia nggak bakalan masuk dalam DPT gitu. Jadi itu masyarakat yang memang harus suksesnya pemilu tanggung jawab semua. Jadi masyarakat juga alah misalnya penyelenggara sesuai itu undangan yang mangkat, orang yang mangkat gitu. Ya, jadi peran peserta warga atau masyarakat dalam sukses tidaknya sebuah pesta demokrasi itu sangat penting, sangat tinggi ya, karena mereka juga pelaku. Ya, saya kembali ke Mas Joni sebagai pelaku juga, Mas. Ini kan masih banyak nih kita melihat bahwa politik kita ini politik pesta demokrasi. Itu pesta demokrasi politik yang transaksional, ya kan, belum seperti visi misi ataupun siapapun yang mau jadi pemimpin kita, caleg utamanya, itu tidak pernah diperhatikan oleh masyarakat. Lebih pada utamanya, kowe ngeki aku piro, ya aku tak ngeki piro. Ya kan jelas sekarang, banyak seperti itu. Padahal dalam undang-undang tidak seperti itu, setahu saya, ya kan. Jadi ini sebetulnya lemahnya di mana? Kalau menurut pengamatan Mas Joni sebagai seorang pengamat, ya saya pengamat. Itu apakah dari pengawasan
atau dari masyarakat sendiri, atau memang dari sang calon sendiri yang ingin memakai jalan cepat. Dan sebetulnya fenomena seperti itu tuh bagi kita tidak ngomong bahas lihat sah atau tidak, Mas, sebetulnya. Loh ya memang kudu dipilih, Kak. Dipilih kudu ngei. Wong ibaratnya kalau kita berkat itu kalau di kita itu ada yang namanya berkatan atau apa itu ya dikei sego sak manune sak lawe sak iwake apa meneh milih dadi pemimpin ya wajar nek mung ngei 50.000 100.000. Sebetulnya seperti fenomena seperti itu bagi Mas Joni sendiri bagaimana memandang seperti itu? Jadi ini perdebatan yang sudah berumur 2.500 tahun. Betul ya. 2.500 tahun yang lalu seorang yang bernama Sokrates itu juga resah, Mas. Iya. Resah ketika pemilihan senator di Yunani, di Athena itu yang menang itu yang punya uang, Mas. Yang bisa beli suara yang menang. Iya. Itu 2.500 tahun yang lalu. Dan kita ternyata mengalami sekarang ini. Artinya sebenarnya kita nggak berangkat kemana-mana ini. Baru kan Iya, tahun kita ya. nggak kemana-mana ini. 2.500 tahun. Dan pada waktu itu Sokrates mengajukan satu alternatif. Dia mengatakan begini, yang berhak berkuasa itu adalah yang berpengetahuan. Sehingga orang ketika misalnya dalam konteks pemilu Indonesia, orang yang pengen berkuasa itu harus dites dulu. Seperti hanya penyelenggara ya. Mau jadi penyelenggara, CAT dulu, ya wawancara, harus dites dulu. fit proper test Iya, dulu. harus dites dulu. Itu beberapa negara melakukan itu. Mereka dites dulu tentang misalnya menjadi anggota legislatif ya. Kepahaman mereka tentang bagaimana susunan kedudukan peraturan atau undang-undang. Bagaimana kemudian dalam proses pembentukan APBD misalnya atau perda-perda. Bagaimana mereka dalam menganggarkan untuk APBD, bagaimana mengawasi, harus dites dulu. Sehingga yang terjadi sekarang karena itu tidak dilalui, orang menjadi anggota DPRD sibuk dibintek, nggak kerja. Kon kerja lu ngerti kerjaannya apa? Dibintek sih. Itu jadi akhirnya tidak efektif secara kepolitikan pun, secara tata negara juga nggak efektif. Sehingga ekses dari ketidakadanya yang berpengetahuan yang diperbolehkan berkuasa, maka sekarang itu orang-orang yang memiliki uang lah yang masuk ke politik. Dengan kekuatan uangnya itu, coroku golek soropi, yo tuku kulaan. Kalau tidak bisa satu orang per satu, tak beli sak dusun. Nah, itu yang terjadi. Makanya coba kita lihat sekarang, kalau kita mau belajar lihat data perolehan suara di Temanggung misalnya, di tiap-tiap TPS ada itu yang ngempel betul itu. Partai lain sampai dinolkan gitu. Itu tidak hanya beli suara pemilih. Saya agak curiga juga itu termasuk pengkondisian saya ke penyelenggara. Biar caranya partai-partai dia digawe 0 atau 1. Kalau ada saksinya kasih 1, tidak saksinya dinolkan saja. Itu terjadi. Karena begini, logika. Logika ketika dilakukan survei partai politik. Partai A dapat 19% survei. Partai B 10,9%. Partai C dapat 6%. Begitu sampai ke pemilihan, 0, Mas. Di banyak tempat bisa 0. Artinya bahwa pengkondisian dalam proses penyelenggaraan pemilu itu yang mungkin belum ditemukan cara antisipasinya atau pencegahannya kalau di Bawaslu. Bagaimana mengkondisikan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, KPPS pun dipilih orangnya yang mana kan begitu. Kalau perlu nanti kalau ada saksi ini jak metusik ngopi, ya, itu terjadi pola-pola seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, lepas itu terjadi, itu mungkin kalau kita ngomong pinter-pinteran politik. Tapi kalau sekarang ini, panjenengan percaya mana? Berita di media online atau di koran? Orang sekarang kan berbicara percaya media online. Demikian juga sebenarnya proses pemilu pun harusnya bisa real time.
perolehan suaranya. Orang lebih percaya karena informasi pertama. Mas. Kalau saya nuduh sampean pencuri itu, orang langsung lihat, watake maling, watake itu. Sudah ada kepikiran berapa persen dulu pencuri. Iya. Tapi ketika kemudian berita itu tertunda waktunya, bisa jadi orang berpikir, urung tentu mesti diakal kayak men diarani pencuri. Jadi sama dengan ketika ngomong ke hasil pemilu. Hasil pemilu kami berharap kalau dari ada terobosan dari Bawaslu, semoga menjadi sebuah peraturan di Bawaslu, itu adalah pengawas pemilu diberikan aplikasi langsung bisa ngisi. Sudah ada. Sudah ya? Aplikasi, dalam bentuk aplikasi ya. Dalam aplikasi itu langsung bisa terisi. Jadi partai A dapat berapa, caleg yang ini nomor ini sekian dapat berapa masing-masing. Jadi langsung ketahuan dan itu data terkumpul di tingkat pusat. Di tingkat pusat. Dan tentunya data itu kemudian didistribusikan sampai ke tingkat Kembalikan ke bawah. penyelenggara pengawasan ini sampai tingkat kecamatan misalnya. Sehingga ketika nanti memang ada perubahan-perubahan di C1 itu, karena permainan politik betul-betul Mas. Serem Mas. Betul-betul serem. Saya nggak bisa ngomong banyak ini sebenarnya. Karena seremnya tenanan. Melibatkan yang sampai senjata pun terlibat itu. Itu terjadi. Nah untuk itu harapan kami tentunya bahwa ada kepastian di situ. Karena saya lihat asas pemilu itu salah satunya kan juga kepastian. Ada kepastiannya di situ. Sehingga harapan kami tentunya dalam ketika online itu tentunya ketika dari pihak penyelenggara mencocokkan antara yang online dengan yang fisik, itu ketika memang ada perbedaan di permasalahan itu ditelusur, berarti perbedaan yang sama biarkan saja. Yang beda baru ditelusur mengapa berbeda kan gitu. Apakah angka 141 ketika hanya menjadi 41, satunya itu lari kemana kan begitu, itu ya harus dipikirkan betul. Teman saya terima kasih Mbak Erwin tadi sudah menyampaikan bahwa untuk aplikasinya ada, cuman permasalahannya yang bisa ngakses tahu akhirnya permasalahannya di mana itu siapa ya? Nah memang fenomena seperti ini sebetulnya yang menarik. Kita nggak bisa harus bersih gini itu sebetulnya kalau saya secara pribadi itu yo angel. Iya toh Bu? Iya Bu Erwin yang belum pengalaman ya Bu. Nah tapi paling nggak kita sudah mengupayakan menekan hal tersebut. Ya karena gimana? Pelaku yang bagi dan yang dibagi itu sama-sama ikhlas. Nggih mboten? Nah, sama-sama ikhlas ngei karo ikhlas diparingi sing ngei maringi harta, sing dikei maringi coblosan. Ngoten nggih kita sih. Nah, inilah seperti ini yang harus kita mari belajar bersama. Saya masih ingat bahwa menanggapi masalah-masalah seperti money politik, isu sara itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung itu mempunyai satu terobosan, yaitu desa atau dusun binaan ya? Desa binaan, desa anti politik uang dan desa pengawasan. Wah itu kira-kira setuju nggak kalau dibuat desa anti politik uang? Nggak setuju. Jangan masuk ke kami Bu. Apa sebetulnya desa anti politik uang dan yang digagas oleh Bawaslu itu Bu? Jadi sebenarnya sebenarnya ini salah satu upaya gitu ya untuk menekan maraknya money politik gitu ya. Jadi kita memang kemarin itu ngambil desa-desa sing pernah ada sejarahnya gitu ya tentang money politik. Di situ kita berusaha menyadarkan masyarakat bahwa dengan money politik itu kita tidak ada apa-apa gitu ya. Sudah icon, sudah diberi, sudah suaranya sudah dibeli. Jadi ketika nanti ada yang tidak seperti yang kita inginkan kan arek protes piye wong wis dituku gitu ya. Itu jadi kemarin kita berusaha untuk diskusi dengan masyarakat bagaimana risikonya ketika kita memilih dengan menggantikan suara kita itu. Jadi itu cita-citanya. Sudah berapa itu yang desa itu? Kalau desa anti politik uang itu ada berapa ya? Baru 3. Kandangan sudah ada, kandangan Bu? Kandangan ada. Di desa mana? Kandangan itu di Malebo, kemudian di Ada yang nggak ada dari desa Malebo ini? Ada. Oh, di udah Ngejagan, ada. gitu, di Ngejagan, kemudian di Pingit, itu ada. Gitu. Oh, Lebih banyak yang desa pengawasan. Gitu. Desa pengawasan juga ada. Iya. Oke. Selain itu Bu, sebetulnya saya tuh
bertanya sama dengan Bu Erwin rasanya gregetan banget. Dari kemarin podcast juga rasanya gregetan Mas. Pakai sing pengen tahu kake Mas sebetulnya Mas. Wong ya. Tapi ya. Kayak Mas itu tadi ya di sini juga orang iso ngomong oke gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kita ini bisa nggak tuh? Kita masyarakat itu bisa nggak tuh? Punya pemilu yang luber judi itu sebetulnya bisa nggak? Tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu pasti bisa, tinggal mau atau tidak. Orang mau baik bisa, orang mau jahat bisa juga. Tapi mau nggak? Orang mau melakukan money politik bisa, tidak melakukan juga bisa. Tinggal mau atau tidak. Dia mau mendapatkan suara secara murni atau tidak, semua bisa, tinggal mau atau tidak, semuanya balik gitu. Kalau Mas Joni bicara skala 0 sampai 10, kita pemilu kita tuh di skala berapa, di skor berapa saat ini? Skor untuk proses penyelenggaraan. Iya, proses penyelenggaraan dan pengawasan. Iya. Kalau saya apresiasi. Okay. Sudah di angka 8. Wis, tepuk tangan. Ngongkone 8 iki lho. Tapi saya yang di luar urusan penyelenggara inilah yang kemudian yang sebenarnya menjadi permasalahan yang lebih mendasar. Yaitu tadi tentu tentang undang-undang pemilunya. Nah, di mana misalnya bahwa tidak ada persyaratan hanya mereka yang berpengetahuan yang boleh berkuasa itu tidak masuk. Adanya cuma satu warga negara Indonesia minimal lulusan SMA berapa, lalu setia pada Pancasila, setianya punya surat tanda tangan kan begitu. Tetapi bahwa kemudian bahwa mereka dites dulu sehingga memang yang layak bekerjalah yang dikompetisikan. Yang dikompetisikan. Saya yakin itu money politiknya pasti bisa berkurang banyak. Saya yakin sekali. Karena apa? Yang berpengetahuan jarang punya uang banyak. Iya. Pengurus-pengurus partai. Karena partai itu kan satu-satunya institusi yang diperbolehkan melakukan perebutan kekuasaan. Kan itu. Sehingga ketika dia diperbolehkan hanya satu saja yang boleh merebut kekuasaan, dia harus mendidik kadernya untuk merebut. Yang ingin ngerebut nanti kamu harus tahu tentang politik anggaran, kamu harus tahu tentang politik tentang perundang-undangan, kamu harus tahu. Jadi mereka sudah dibekali. Masalahnya ketika menjelang pemilu, kayak meh tarung di daerah, tapi mereka tahu, menjalankan itu tahu. Tapi mereka nggak ada uangnya ya nggak bisa nyala. Sebenarnya sekarang ini semua partai melakukan hal yang sama dalam proses rekrutmen caleg itu ya selalu akan berbicara isi tasmu piro. Kapasitas itu nggak penting, isi tasmu piro. Selalu seperti itu. Jaringan dan isi tas itu aja. Dua hal itu saja. Partai politik akan menceritakan itu. Betul Mas. Jadi kalau bicara soal penyelenggaranya semakin banyak, tapi kalau bicara soal isinya itu yang harus kita reduksi bareng-bareng ya, kita belajar bareng. Benar juga Mas Joni itu bahwa saya masih punya pemikiran hampir sama. Kalau yang dikompetisikan ada orang-orang yang tidak bisa berkompetisi, yang dikompetisikan adalah orang-orang yang notabene mau mengambil jalan cepat untuk menang kompetisi. Ibaratnya kalau pesta demokrasi pemilu kan juga kompetisi toh. Ya kan? Untuk memilih kan pasti kompetisi. Bagaimana caranya? Kalau yang dipilih hanya orang-orang yang berduit, ya dia mesti akan memakai senjata duit. Jelas senjatanya dia punyanya cuma duit, gitu. Soal isi kepala apa-apa urusan belakang, sepenting duit. Dan jangan kaget ketika kita memilih orang itu, nuwun sewu, di dalam kepemimpinannya di Dewan yang terhormat, anaknya emang setuju gitu. Ya kan? Jadi harus saya setuju dengan kata Mas bahwa harus ada fit and proper test untuk calon-calon anggota dewan. Tapi nanti ya itu memang regulasinya harus di atas juga. Nanti juga akan banyak yang keberatan kan. Semoga diskusi ini bisa dilihat dan menjadi paling enggak, oh iya bener ya kayak diskusi nanggon Pondok Lesian Punduan kayak besok
agar caleg itu harus di fit proper test, di CAT dulu ya Bu ya, kayak Iya. Pak Mascam ya. Pak Mascam Nanti 3 kemarin. besarnya untuk yang bisa maju. Itu kan semoga jadi benar-benar yang bertarung itu adalah caleg-caleg yang benar-benar qualified. Ya walaupun sekarang juga banyak yang qualified. Ini ngomongannya rada takut nih sekarang ini. Jadi ya itulah hiruk pikuk dalam pesta demokrasi. Yang jelas apapun yang kita inginkan ini sebetulnya pemilu yang benar-benar jujur, luber, jurdil. Sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari peserta. Monggo Mas dan Mbak, monggo. Mumpung ada Ibu Erwin, Ketua Bawaslu, dan Mas Joni, mau nanya Bu, kalau seumpamanya kita menemukan money politik kita nggak dibagi itu, boleh nggak kita ditangkap itu? Kalau dibagi, boleh nggak kita diem saja gitu? Nggak, pada tangkap nonton mungkin nih. Jadi biasanya kan begitu. Bu, kalau semuanya pertanyaannya mungkin belum ada. Kalau semuanya kita menemukan money politik, yuk kita ingin agar money politik itu tidak berkeliaran. Ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Dan itu yang proses itu terkadang yang kecil-kecil seperti itu yang masyarakat tidak tahu. Kalau pelanggaran pemilu, seperti sekarang ini pertanyaannya gini. Itu sudah ada baliho gede-gede, ya kan? Itu melanggar stat kampanye enggak? Dalam perundang-undangan PKPU itu menyalahi aturan enggak? Ada fotonya siapa, wah calonnya ini itu sebetulnya dia mencuri stat enggak? Mencuri stat apa? Kampanye Untuk 2024 peserta pemilu sudah ada? belum. Nah ya udah. Oh berarti belum ya? Makanya kalau yang mau nyalek pasangnya usah gede-gede saiki. Mau belum ada kampanye berarti kan? Kalau yang maunya ini Ora berarti aku ngongkon. enggak. Berarti kalau itu masih ranahnya adalah pemerintah kabupaten. Kabupaten. Berarti itu kalau sekarang yang pasang besar-besar sama saya mau nyalek pasang di perempatan kandangan gitu. Berarti itu bagian dari reklame ya, bukan kampanye ya. Iya. Ranahnya Satpol PP. Iya. Wah, besok pasang seakeh-akeh. Pas 2024 tak teteli malahan. Nggak kena pelanggaran kampanye. Kalau sekarang kan nggak dimarahi Bawaslu ya. Ya makanya itu. Tugasnya orang suruh. Iya kan. Rekomendasikan. Iya berarti benar. Berarti ini pemahaman yang saya baru tahu sebetulnya kalau sekarang ini pasang banyak baliho malah nggak apa-apa, bukan dikatakan kampanye, asal izin dengan pemerintah kabupaten ya. Oke, terus kalau itu Bu, contoh kalau ada pelanggaran pemilu, contoh saya menemukan satu orang terlibat money politik atau menggunakan isu-isu sara, ya apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ujuk-ujuk lapor nang Bawaslu iso atau ada ibaratnya apa ya, alat-alat Bawaslu untuk bisa menyampaikan laporan pelanggaran itu? Kalau untuk pelanggaran itu di kecamatan ada Panwascam. Oh ada Panwascam ya, ya. yang baru saja dibentuk Bisa, ya Pelantik ya. bisa Ini. dilewat Panwascam, kemudian bisa langsung ke Bawaslu. Saya kalau untuk pidana pemilu, indikasi pidana dugaan pidana pemilu, ketika kita melakukan klarifikasi itu harus didampingi dengan Gakumdu. Jadi penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan itu. Dan itu adanya kan di kabupaten. Itu kita lapor ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Syarat-syarat lapornya apa Bu? Ini sebelum jauh ya. Kita Iya. masih ada waktu 1 tahun lebih. Saat mau kita menemukan itu apa saja yang harus kita lengkapi biar menjadi sebuah laporan yang lengkap. Iya, laporan itu pelapor jelas nama identitas, kemudian terlapor, saksi, barang bukti. Dan saksi itu ya sing merutenan, orang jare gitu ya. Ora katanya Kadang-kadang ya. kemarin tuh banyak sekali laporan, saksi iya siap. Terus lapor. Jenengan ceritanya gimana Mas, kita klarifikasi kan? Tadi saya diceritani Ibu E. Nah, kan nggak bisa. Dan Mas, saya juga butuh ketemu dengan ibunya. Saya nggak mau nih ibu saya digeret-geretin leyo piye, karena memang yang mengalami langsung ibunya gitu. Kadang-kadang yang repot itu ketika terletak pada saksi dan pelapor, kadang-kadang bukan yang melihat langsung, bukan yang mengalami langsung gitu kan.
Oke, jadi kalau marga yang ikut ini FGD ini ingin membuat laporan, saya kira buatlah pelaporan yang lengkap. Ada pelapor, ada saksi, ada terlapor. Itu aja, Ji. Kita sebetulnya kalau mau bahasan Bawaslu penyelenggara pemilu itu waktu 60 menit gak cukup, Ji. Kita masih banyak. Wah, unek-unek nang ini gue pengen tak tumpakin dengan Bu Erwin itu tak transfer ya, Bu. Jadi Japri. Jadi tak Japri. Jadi ini menginjak acara-acara terakhir, mungkin ada closing statement ya dari Mas Joni selaku pengamat, mungkin yang untuk masukan juga buat kami warga dan juga untuk Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung, dan closing statement juga dari Bu Erwin selaku Badan Pengawas Pemilu, bagaimana masyarakat itu bisa menjadikan pemilu ini gembira, luber dan jujur dan adil. Monggo Mas. Masing-masing dari kita punya peran dalam proses pelaksanaan pemilu, dan tentunya kita berharap dalam peran yang kita hayati itu, di mana peran yang memang sudah menjadi kewajiban kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya bahwa titiknya itu bukanlah tentang hasil, tapi titiknya dengan kepuasan. Bagaimana kemudian misal seperti Bawaslu, bahwa saya puas sudah melaksanakan apa yang memang diwajibkan untuk atau ditugaskan pada saya dengan cara yang baik menurut saya. Jadi tingkat kepuasan, semuanya akan kembali ke kepuasan. Tidak ada titiknya sangat material, dan nggak ada. Ada titik kepuasan masing-masing. Seperti halnya orang ketika misalnya mau meninggal dunia. Intinya kan sebenarnya dipuas. Aku puas urip ning dunya, alhamdulillah saiki siap bali. Titiknya dipuas. Tidak kemudian bahwa aku wis duwe apa tidak lagi. Saya puas ya. Nah, kepuasan itulah kemudian kami harapkan menjadi satu hal secara transendental diugemi oleh teman-teman Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilunya. Matur suwun. Matur suwun. Terakhir Bu dari Bu Erwin. Ya, terima kasih. Jadi pemilu yang gembira itu tentunya kita juga mengharapkan hasil yang terbaik, gitu ya. Hasil yang terbaik balik lagi kepada ketika di basic dulu ya, di Undang-Undang Dasar, masyarakat adil dan makmur. Tidak berhenti sampai sesuk aku nyoblos, sesuk Dewan Sopo gitu ya. Tidak berhenti sampai di situ. Karena kita tuh hidup tuh nunut anak cucu kita. Gitu ya. Jadi apakah kita akan meninggalkan tinggalan yang embuh gitu, atau kita akan memberi tinggalan yang baik? Kita mulai, kalau kemarin sudah banyak yang error gitu ya. Mari kita putus sampai di sini. Kita selesai pemilu yang lebih baik. Itu aja. Tanggung jawab kita semua. Negara ini menjadi baik itu kewajiban kita semua. Bukan kewajiban siapa-siapa yang berhak untuk menikmati nanti anak cucu kita. Itu aja, Mas Dian. Terima kasih Bu Erwin. Satu yang harus kita bawahi bahwa sambut pesta demokrasi yang akan berlangsung 2024 mendatang dengan penuh kegembiraan, keriangan, proses berjalan luber, jujur dan adil, menghasilkan titik kepuasan yang puas seperti Mas Joni bilang tadi. Puas dari diri kita, puas siapa pemimpinnya, puas siapa pelakunya, dan puas siapa penyelenggaranya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya rangkaian acara FGD pada siang hari ini, tentunya berakhir pula acara Forum Group Discussion peran Badan Pengawasan Pemilu dalam menjaga martabat serta kewibawaan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber serta moderator yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Langsung saja, saya selaku pembawa acara pamit undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.